إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam dan kita berbahagia dengan Islam. Tapi perjalanan waktu yang panjang antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan fitnah hari ini. Kita sangat menghajatkan kepada wasiat dan nasihat Rasul. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Muaz meminta kepada Nabi wasiat. Ya Nabi Allah, usini. Wahai Nabi Allah, beri aku wasiat. Wasiat ini juga diberikan kepada sahabat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau dua sahabat yang mulia ini meminta wasiat kepada Rasulullah, meminta nasihat kepada Rasulullah, mereka hidup dengan Rasul. Lalu bagaimana yang kita hidup jauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita akan lebih menghajatkan kepada wasiat ini. Maka perhatikanlah apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dan kepada sahabat lain Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Ittaqullaha haitsuma kunta. Wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Tiga wasiat Nabi. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wasiat yang pertama, ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Ketiga, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Jami'us Sahih hadis nomor 97 dalam Sahih Al-Albani yang disahihkan oleh Al-Albani. Mari kita perhatikan. Rasul berwasiat bertakwalah. Wasiat ini boleh kita sebut sebagai wasiat kehidupan. Ketika wasiat takwa, ini adalah wasiat bagaimana Rasul berwasiat, bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Waktu berlalu, Ramadan datang, semua orang semangat beramal bulan Ramadan. Infak, sedekah, salat, ngaji. Begitu hilang Ramadan, infaknya hilang, ibadahnya berkurang, semua kurang. Pelajaran Ramadan hilang setelah Ramadan. Seolah-olah Tuhan yang dia ibadati di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan yang diibadati di luar Ramadan. Maka wasiat Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Seorang ulama ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Beliau menjawab, kun rabbaniyan
wa la takun sa'baniyan. Jadilah engkau hamba Allah. Artinya mentaati Allah dalam setiap keadaan. Wa la takun sa'baniyan. Jangan hanya ingat Allah pada bulan Sa'ban, pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita baca hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna fi ummati aqwamun atallah yaumal qiyamah bi hasanati timsal jibalu tihama dhidan. Aku mengetahui di tengah umatku ini orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat memiliki kebaikan seperti gunung Tihamah yang sangat banyak. Faja'alahu haba'an mansura. Tiba-tiba kebaikan yang banyak itu seperti debu yang berterbangan. Lalu sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, sibhum lana wajilhum alaina alla nakuna fihim wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sebutkan mereka. Apa ciri-cirinya agar kami tidak termasuk golongan yang banyak amalan tapi akhirnya tidak diterima oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma annahum min jildatikum. Mereka itu seperti kalian. Ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun. Mereka juga solat malam. Walakinnahum, tapi mereka ini idza khalu bi muharimillah intakihuha. Apabila mereka hanya berduaan dengan yang diharamkan Allah, tidak ada orang lain di sekitarnya, tidak ada pun berhadapan dengan yang dilarang Allah, intakihuha. Mereka kerjakan itu. Mereka bertakwa di hadapan ramai, tapi mereka tidak bertakwa dalam kesendiriannya. Maka perhatikanlah ini jemaah yang berbahagia. Wasiat Nabi agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita dimenangkan oleh ketakwaan. Kita dimenangkan oleh Islam. Kita ditinggikan oleh Islam. Siapa mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka Allah akan hinakan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab ketika beliau mengambil kunci Damaskus, giliran bawahannya di atas kuda, beliau menyeret, dilihat oleh Abdullah bin Jarrah, wahai khalifah, bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar Romawi? Umar bin Khattab katakan, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam wa man yattabi izzata bi ghairil Islam azallallah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam, maka siapa mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka Allah akan menghinakan mereka. Realita kehidupan mukmin hari ini banyak, tapi mereka hanya seperti buih banjir yang tidak ada kekuatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha qila aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah qalban innakum yawma idin nas katsirun walakinnakum usa'un ka usa'is sayl wa qad yaqzifu fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaqzifanna fi qulubikum al-wahad qala man wahdu ya Rasulullah qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Datang satu masa menimpa umat Islam, mereka diperebutkan oleh musuh-musuh Islam. Tercabik mereka. Apakah kami sedikit ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak, kalian banyak, tapi hanya seperti buih banjir, tidak memiliki kekuatan. Allah cabut rasa takut dari musuh kalian, dihadapkan, dicampakkan dalam hati kalian satu penyakit wahan. Apa wahan? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut pada kematian. Maka kita jagalah ketakwaan. Karena ini ukur kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita berusaha ingin menjadi orang-orang yang takwa. Masih ada waktu. Pada wasiat berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ikuti keburukan dengan kebaikan. Masa lalu sesuatu yang tak bisa kita perbaiki lagi. Tak ada. Siapa yang bisa memperbaiki masa lalu kita? Tapi masa lalu bukan hal untuk disesalkan. Hari-hari yang lalu adalah qadar Allah, takdir Allah yang sudah kita jalani. Hari ini adalah amalan kita. Hari esok jangan dia menjadikan bencana untuk kita.
Setiap hari yang berjalan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk hidup dan melakukan amalan kebajikan, jangan suka menunda setiap kebajikan ketika Allah sudah beri kesempatan untuk beramal. Karena orang-orang yang suka menunda amalan kebajikan itu tanda kelemahan jiwa mereka. Berusaha. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepada para jemaah, wahai orang tua, kalau umur 60 tahun, tanaman itu yang sudah tua, dia berkata, wahai orang tua, kalau tanaman sudah tua, mau diapakan? Seluruhnya menjawab, saatnya untuk dituai. Padi tua untuk dituai. Lalu dia berkata kepada anak-anak muda, wahai anak-anak muda, kalian jangan menyangka bahwa tanaman itu sampai tua. Kadang-kadang sudah dipetik sebelum tuanya. Kematian. Imam Fudail bin Iyad bertemu dengan sahabatnya. Lalu bertanya, saudaraku umurmu berapa tahun? 60 tahun. Berarti engkau sedang berjalan keharibaan Allah. Semenjak 60 tahun yang lalu, engkau semakin dekat kepada Allah. Lalu sahabatnya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau berkata, tahukah engkau tahu ucapanmu? Maknanya, tuntutannya apa? Kalau kita tahu kita dari Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita menikmati semua nikmat kecuali Allah minta pertanggungjawaban dari segala nikmat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadam ibn adam yaum al-qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya an umrihi, umurnya kemana dihabiskan, ilmunya apakah dia gunakan, hartanya dari mana dia dapatkan, kemana diinfakkan, jasmaninya untuk apa digunakan, akan ditanya oleh Allah. Lalu Imam Fudail bertanya kepada saudaranya, sudahkah engkau bersiap? Saudaranya berkata, bagaimana cara bersiap? Imam Fudail katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Karena dengannya Allah akan memperbaiki masa lalu kita. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Ini dua wasiat yang sangat berarti. Kemudian wasiat yang ketiga disampaikan oleh Nabi, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akidah yang baik, dia seperti batu mutiara yang kita ingin jadikan cincin. Agar orang yakin itu mutiara yang baik, yang asli, ikat cincin itu dengan ikatan yang bagus. Kalau kita ambil cincin dengan ikatan mutiara yang bagus, kita jadi cincin, tapi kita ngambil ikatannya dari tali rafia, comberan, tidak ada orang yakin bahwa itu mutiara asli. Kalau kita punya akidah yang baik, Islam, akidah yang baik, akidah yang selamat, hiasi dengan akhlak yang mulia, baru orang yakin, baru orang akan tertarik. Tapi kalau tidak, akidah baik tapi akhlak tidak digambarkan dengan kebaikan, semua orang akan menolaknya. Inilah wasiat kehidupan kita yang disampaikan oleh Nabi, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan penuh ketawadukan. Karena tawadu akan membentengi kita dari kesombongan. Maka perhatikan jemaah yang berbahagia. Inilah 3 wasiat Nabi SAW agar kita bisa menjalin kehidupan ini, ya, yang lebih baik. Karena kita hidup dalam kehidupan sementara kemudian nanti pertanggungjawaban kita sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Di antara hal yang terbaik juga untuk kita persiapkan
adalah bagaimana kita membekali diri kita dengan keimanan, ketakwaan tadi, dengan sifat tawadhu. Tawadhu merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menghinakan ke manusia. Tidak menghinakan manusia. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, memberikan kekuatan keyakinan, kekuatan berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan sunnahku di akhir zaman, ketika orang meninggalkannya, mereka akan mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah itu. Kita berdoa agar Allah menganugerahkan kita Islam dan sunnah. Berapa banyaknya orang mendapatkan Islam, tapi anugerah sunnah belum diberikan oleh Allah. Kita ingin ini, walaupun berat apapun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك السميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقيم الصلاة.